Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas mengenai rencana pembangunan jangka menengah daerah Kota Kediri pada tahun 2014 sampai 2019. Yang pertama yaitu tujuan dan manfaat perencanaan pembangunan wilayah Kota Kediri. Perencanaan pembangunan wilayah merupakan sebuah proses menyusun tahapan-tahapan berupa kegiatan dengan melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, yang bertujuan untuk pengalokasian dan pemanfaatan sumber daya yang ada dalam suatu lingkungan wilayah atau daerah untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dalam jangka waktu tertentu. Perencanaan pembangunan wilayah memiliki tujuan yaitu mewujudkan pembangunan daerah untuk meningkatkan dan pemerataan pendapatan masyarakat, membuka kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas layanan publik, serta daya saing daerah. Adapun maksud dari perubahan RPJMD Kota Kediri tahun 2014 sampai 2019 yaitu menyesuaikan dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan memperbaiki indikator kinerja sebagaimana dalam ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 serta menindaklanjuti dari rekomendasi BPK semester 2 tahun 2016 dalam penjabaran peran dan fungsi strategis pembangunan BUMD meliputi BPR Kota, PDAM, dan PD Pasar. Penyusunan perubahan RPJMD Kota Kediri tahun 2014 sampai 2019 memiliki tujuan antara lain yaitu sebagai penyedia pedoman dalam menyusun rencana strategis perangkat daerah dan rencana kerja perangkat daerah atau RKPD, serta sebagai acuan atau indikator evaluasi kinerja selama 5 tahunan pemerintah daerah selama tahun 2014 sampai 2019. Kemudian yaitu sebagai tolak ukur keberhasilan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bawah kepemimpinan wali kota dan wakil wali kota. Kemudian sebagai instrumen pelaksanaan fungsi pengawasan dan pengendalian dalam penyelenggaraan pembangunan daerah dan sebagai penyaluran aspirasi masyarakat yang sesuai dengan arah kebijakan yang ditetapkan. Sebagai penjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi yang baik antar fungsi pemerintah baik daerah maupun pusat. Sebagai penjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengendalian. Yang terakhir yaitu dapat menjaga keberlanjutan dan kesinambungan terhadap pembangunan yang inklusi untuk kesejahteraan masyarakat Kota Kediri. Visi merupakan rumusan secara umum mengenai keadaan yang akan dicapai pada akhir periode yang di dalamnya memuat suatu gambaran tentang cita dan citra yang ingin diwujudkan dan dibangun melalui proses refleksi dari nilai-nilai luhur yang dianut. Sedangkan misi merupakan rumusan umum yang memuat upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi dan berfungsi untuk menyatukan gerak langkah dan tindakan yang nyata bagi segenap komponen penyelenggara pemerintahan. Berikut adalah visi dan misi Kota Kediri. Visi: menata Kota Kediri lebih sejahtera, berkeadilan, berdaya saing, berakhlak, dan tanpa korupsi. Penjelasan visi yaitu sebagai berikut. Yang pertama, Kota Kediri lebih sejahtera. Terwujudnya kondisi masyarakat yang lebih makmur tidak hanya berdimensi pada jasmania atau material, tetapi juga rohania atau spiritual, yang dapat memungkinkan masyarakat menjadi manusia yang dapat secara utuh menggapai cita-cita ideal dan dapat berpartisipasi dalam pembangunan secara kreatif dan inovatif dalam tata kehidupan dan tata pemerintahan yang aman, damai, dan tentram. Di samping terpenuhinya kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, dan papan, serta pendidikan dan lapangan kerja, sehingga dapat terwujud masyarakat Kota Kediri yang sejahtera. Kemudian, visi Kota Kediri lebih berkeadilan, yaitu dapat terwujudnya pembangunan yang secara adil dan merata, sehingga dapat tercapai kesejahteraan yang berkeadilan, yaitu bersifat distributif, berupa kesetaraan kondisi yang dibutuhkan oleh setiap warga untuk mengembangkan dirinya dan proporsionalitas hasil yang diperolehnya. Upaya dalam mewujudkan kesejahteraan berkeadilan lebih merefleksikan sikap dan komitmen untuk berpihak kepada elemen masyarakat yang lemah atau termarginalisasi. Keberpihakan dimaksudkan untuk upaya mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah. Visi yang selanjutnya yaitu Kota Kediri lebih berdaya saing, yaitu terwujudnya kemampuan daya saing Kota Kediri yang semakin meningkat, bukan hanya keunggulan komparatif tetapi juga keunggulan kompetitif.
Hal ini berkaitan dengan peningkatan kualitas produk, manajemen produksi, dan pemasaran, akses permodalan, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia, usaha mikro, kecil, dan menengah, dan meningkatkan daya saing untuk menarik minat investor. Kemudian visi Kota Kediri lebih berakhlak dimaksudkan yaitu terwujudnya individual maupun sosial yang berakhlak mulia, baik dalam konteks spiritual maupun rohania. Dengan akhlak yang baik akan mewujudkan kesalahan sosial dengan ditunjukkan oleh semakin meningkatnya empati sosial, toleransi, solidaritas sosial, dan sikap demokratis dalam menghadapi perbedaan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, sehingga tercipta harmonisasi sosial dalam kehidupan masyarakat, sehingga proses pembangunan ataupun pemerintahan dapat terhindar dari permasalahan dan konflik. Visi yang terakhir yaitu Kota Kediri tanpa korupsi. Upaya pemerintahan dalam menata Kota Kediri untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakatnya merupakan tujuan dasar yang ingin dipenuhi oleh pemerintah Kota Kediri saat ini. Kondisi yang ideal tersebut dapat terwujud apabila dalam pelaksanaan pemerintahannya dapat bersih dan bebas dari korupsi. Maka perwujudan reformasi birokrasi dan good governance mutlak diperlukan untuk pemerintahan bebas korupsi. Dengan perbaikan tata kelola pemerintahan akan mendorong adanya keterbukaan dan akuntabilitas publik untuk pencegahan adanya korupsi yang dapat mengganggu jalannya pemerintahan. Selanjutnya yaitu penjelasan misi adalah sebagai berikut. Misi yang pertama, mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, efektif, dan efisien dengan memperluas partisipasi publik dalam pembangunan. Dimaksudkan yaitu elemen yang paling penting untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan yaitu dengan pembangunan birokrasi yang kuat. Upaya yang dapat dilakukan yaitu dengan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel yang didukung oleh kelembagaan yang tepat fungsi, sistem kerja yang struktur dan jelas, kebijakan penganggaran yang efisien, dan dukungan dari sistem modern berbasis iptek untuk pengelolaan pemerintah yang baik dan bersih. Dalam hal tersebut juga perlu adanya dukungan dan peran serta masyarakat sebagai bentuk partisipasi publik dalam pembangunan. Misi yang kedua, mewujudkan Kota Kediri yang indah, nyaman, dan ramah lingkungan. Misi ini dimaksudkan dengan tujuan yaitu menciptakan kenyamanan bagi seluruh masyarakat Kota Kediri melalui pembangunan yang adil dan merata, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi dalam mewujudkan kesejahteraan tersebut terdapat isu kurangnya pemahaman dan partisipasi masyarakat terhadap pentingnya tata ruang untuk kenyamanan, keseimbangan, dan berkelanjutan dalam program pembangunan dan belum optimalnya perwujudan kawasan pemukiman atau industri di Kota Kediri. Dengan adanya isu tersebut, maka perlu diperhatikan daya tampung dan daya dukung lingkungan dalam pelaksanaan pembangunan, sehingga dapat terwujud pembangunan infrastruktur yang indah, berwawasan lingkungan, dan ramah terhadap lingkungan. Misi yang ketiga, mewujudkan masyarakat yang agamis, bermoral, sejahtera, berbudaya, dan sebagai pusat pendidikan. Dengan misi ini diharapkan dapat mewujudkan masyarakat Kota Kediri yang bermoral, agamis, dan memiliki tingkat kesejahteraan yang baik, berbudaya, dan mewujudkan Kota Kediri sebagai pusat pendidikan. Hal tersebut dapat tercapai dengan meningkatkan pelayanan pendidikan, layanan kesehatan, kesempatan kerja, dan meningkatkan derajat kehidupan keluarga, berakhlak dan bermoral, serta dengan mengembangkan dan melestarikan budaya lokal. Yang terakhir yaitu misi keempat, memperkuat ekonomi kerakyatan menuju terwujudnya Kota Kediri sebagai pusat perdagangan, jasa, wisata, dan industri kreatif. Misi ini dimaksudkan untuk meningkatkan pembangunan ekonomi pada sektor pariwisata, perdagangan, dan jasa, serta industri kreatif. Akhir yaitu misi keempat, memperkuat ekonomi kerakyatan menuju terwujudnya Kota Kediri sebagai pusat perdagangan, jasa, wisata, dan industri kreatif. Misi ini dimaksudkan untuk meningkatkan pembangunan ekonomi pada sektor pariwisata, perdagangan, dan jasa, serta industri kreatif. Keadaan tersebut sekaligus dapat meningkatkan kemampuan daya saing dan kemandirian Kota Kediri dengan menciptakan iklim usaha yang kondusif untuk meningkatkan investasi di Kota Kediri, meningkatkan usaha ekonomi kerakyatan, meningkatkan produktivitas pertanian, meningkatkan kunjungan wisata, meningkatkan pertumbuhan usaha perdagangan, serta meningkatkan usaha perindustrian. Permasalahan pembangunan atau analisis isu-isu strategis daerah Kota Kediri. Pada umumnya,
Permasalahan pembangunan terjadi disebabkan adanya gap expectation antara kinerja pembangunan dengan target kinerja yang diharapkan dalam perencanaan yang telah disusun. Permasalahan dalam pembangunan juga dapat disebabkan adanya potensi dan peluang daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal, kelemahan yang belum dapat teratasi, serta ancaman dari luar yang tidak diantisipasi. Oleh sebab itu, permasalahan dalam pembangunan harus diidentifikasi agar mendapatkan solusi, sehingga dapat dilakukan penyelenggaraan pembangunan yang berkelanjutan. Berikut adalah permasalahan pembangunan berdasarkan pada masing-masing bidang yang sesuai dengan kondisi objektif daerah yang berada di daerah Kota Kediri yang sesuai dengan kesepakatan dengan pemangku kepentingan. Yang pertama yaitu identifikasi permasalahan pembangunan dalam bidang urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, meliputi permasalahan pendidikan, yaitu terbatasnya sarana dan prasarana baik di TK, kelompok bermain, PAUD maupun tempat penitipan anak, dan fasilitas pelayanan pendidikan belum tersedia, terutama untuk jenjang pendidikan pertama dan menengah bagi anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus, yang memiliki potensial kecerdasan sehingga menyebabkan kurang meratanya akses dalam pelayanan pendidikan yang diharapkan. Tenaga pendidik belum semuanya mengetahui dan memahami kebutuhan esensial anak dalam belajar, serta kualitas setiap jenjang pendidikan, baik pendidikan dasar maupun menengah, perlu untuk lebih ditingkatkan, terutama dalam manajemen pendidikan yang belum berjalan sesuai dengan arah kebijakan pembangunan pendidikan, serta transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran lembaga pendidikan yang belum efektif dan efisien. Yang kedua yaitu permasalahan kesehatan, berupa belum sesuainya sarana dan prasarana pelayanan kesehatan yang ada dengan ketentuan standar, sehingga perlu ditingkatkan kualitasnya baik dengan peningkatan pengadaan maupun perbaikan sarana dan prasarana, serta dengan menjalin kemitraan dengan penyediaan layanan kesehatan. Tenaga kesehatan yang belum memadai dalam unit-unit pelayanan kesehatan dari segi jumlah dan kompetisi untuk memenuhi peningkatan kualitas pelayanan, serta penggunaan bahan kimia obat yang semakin marak untuk disalahgunakan baik dalam obat tradisional, bahan kimia terlarang dalam kosmetika, maupun bahan tambahan yang terlarang dalam pangan sehingga memerlukan perhatian dalam pengendaliannya. Yang ketiga yaitu permasalahan sosial. Berikut permasalahan sosial yaitu meliputi masalah kemiskinan di Kota Kediri yang penanganannya belum tuntas. Hal tersebut dapat diketahui dari jumlah data penduduk miskin sebanyak 23.770 jiwa. Per tahun 2015 mengalami penurunan menjadi 23.640 jiwa. Angka tersebut cukup tinggi, mencapai 8,40% apabila dibandingkan dengan jumlah penduduk yang mencapai 289.978 jiwa per tahun 2016. Selanjutnya yaitu verifikasi dan validasi data masyarakat miskin belum optimal sehingga pemberian bantuan kurang tepat sasaran. Banyaknya penyandang masalah kesejahteraan sosial belum dapat ditangani dan belum mempunyai tempat penampungan dan rehabilitasi bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial yang dirazia oleh pemerintah Kota Kediri. Hal tersebut ditunjukkan dengan banyaknya pengemis dan wanita tunasusila yang masih beroperasi di Kota Kediri. Yang terakhir yaitu jumlah tenaga terdidik atau terlatih masih kurang dalam menangani masalah kesejahteraan sosial. Selanjutnya yaitu identifikasi permasalahan pembangunan dalam bidang urusan wajib yang berkaitan dengan non-pelayanan dasar. Berikut permasalahannya yaitu yang pertama, permasalahan urusan tenaga kerja. Tingginya tingkat pengangguran terbuka di Kota Kediri. Hal ini ditunjukkan pada tahun 2016 mencapai persentase sebesar 8,46%, di mana angka tersebut lebih tinggi apabila dibandingkan dengan tingkat pengangguran terbuka Provinsi Jawa Timur sebesar 4,1%. Belum terdapat regulasi yang memberikan jaminan keselamatan kerja yang ditetapkan pemerintah Kota Kediri terhadap perusahaan. Kemudian, masih terdapat perusahaan khusus yang bergerak di sektor perdagangan kecil yang belum memahami mengenai peraturan ketenagakerjaan dalam pemberian upah sesuai UMK, serta pemberian jaminan kesejahteraan sosial bagi tenaga kerja. Yang terakhir, masih minimnya tenaga pengawas spesialis ketenagakerjaan sehingga pengawasan, pemeriksaan perusahaan, dan pengujian peralatan produksi masih kurang maksimal dalam pelaksanaannya. Kemudian yang kedua, permasalahan pemberdayaan masyarakat dan kelurahan.
permasalahannya meliputi lemahnya kualitas sumber daya manusia, yaitu masyarakat kelurahan dalam mengelola pembangunan yang menyebabkan perencanaan partisipatif dari tingkat kelurahan baru menyentuh substansi kebutuhan masyarakat. Masih rendahnya realitas usulan masyarakat kelurahan dalam forum musrenbang dan masih rendahnya manajemen di tingkat kelurahan. Kemudian masyarakat kelurahan yang masih bergantung pada bantuan pemerintah, terutama dalam usaha menggalang keswadayaan masyarakat. Kemudian permasalahan yang ketiga yaitu permasalahan usaha koperasi dan usaha mikro. Daya saing UMKM masih rendah yang disebabkan kualitas SDM yang rendah dalam mengelola kelembagaan manajemen, penguasaan teknologi informasi dan pemasaran. Daya saing yang rendah akan menyebabkan kurangnya kompetitif dalam persaingan global dalam hal inovasi, produk efisiensi ataupun penciptaan jaringan pasar dalam berbagai kawasan ekonomi. Kemampuan akses permodalan masih rendah bagi UMKM dan koperasi pada sumber-sumber pembiayaan dan kemitraan lembaga keuangan dalam pembiayaan UMKM dan koperasi belum sepenuhnya terwujud. Kemudian pemahaman koperasi dalam perubahan sistem penilaian dan ketentuan koperasi yang berkualitas masih kurang. Kemudian permasalahan yang keempat yaitu permasalahan pangan meliputi penguatan penyediaan cadangan pangan dan energi yang belum optimal serta kurangnya inovasi masyarakat dalam pemanfaatan sumber pangan alternatif sebagai sumber gizi dan kalori keluarga. Masyarakat masih bergantung pada bahan pangan beras. Pengawasan dalam distribusi dan akses pangan masyarakat yang masih belum. Rencana prioritas pembangunan daerah Kota Kediri. Dalam RPJMD, baik program yang bersifat prioritas pembangunan ataupun program dalam rangka menyelenggarakan pemerintah daerah, baik pelayanan dasar dan non-dasar kepada masyarakat dengan menyesuaikan standar pelayanan minimal, dengan memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 yang berhubungan dengan perangkat daerah terkait program yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah. Berikut adalah prioritas pembangunan Kota Kediri. Prioritas pertama yaitu pembangunan ekonomi berbasis kerakyatan untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan. Prioritas kedua, pengurangan kesenjangan dengan pemerataan pembangunan wilayah. Prioritas ketiga, meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Prioritas keempat, meningkatkan harmonisasi sosial dan melestarikan nilai-nilai budaya lokal. Prioritas kelima, mendukung perekonomian dan pelayanan dasar dengan penguatan infrastruktur pendukung. Prioritas keenam, meningkatkan kualitas lingkungan hidup, ketahanan bencana dan mitigasi perubahan iklim. Yang terakhir yaitu prioritas yang ketujuh dengan meningkatkan ketentraman, ketertiban umum dan meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk masyarakat Kota Kediri. Gambaran umum perekonomian atau perkembangan PRDP. Pada tahun 2012 sampai 2016, pendapatan daerah Kota Kediri mengalami peningkatan yang signifikan yang berasal dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pendapatan asli daerah memiliki kontribusi yang cukup signifikan terhadap APBD Kota Kediri dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 65,75%. Untuk rata-rata pertumbuhan dana perimbangan sebesar 26,93% serta lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 19,68%. Pendapatan asli daerah merupakan salah satu komponen utama dari pendapatan daerah yang pertumbuhannya menunjukkan tren semakin meningkat pada tahun 2012 sampai 2016. Pendapatan asli daerah didominasi oleh sumbangan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pertumbuhan pendapatan asli daerah Kota Kediri memiliki persentase rata-rata sebesar 18,97%. Hal ini menunjukkan optimalisasi sumber-sumber PAD yang cukup efektif. Selanjutnya, yang memberikan sumbangan terbesar untuk PAD adalah pajak daerah, restribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yaitu BUMD. Hal tersebut menunjukkan realisasi pendapatan Kota Kediri yang rata-rata berada di atas nasional. Namun kedepannya tetap untuk melakukan peningkatan pendapatan daerah melalui internalisasi dan eksternalisasi pendapatan asli daerah. Diharapkan pemerintah daerah berinovasi untuk membuat terobosan dalam meningkatkan pendapatan dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian serta realisasi penerimaan pada tahun sebelumnya serta berpacu pada ketentuan perundang-undangan. Pendekatan daerah sektoral atau regional yang digunakan di Kota Kediri satu-satunya sektor ekonomi basis yaitu sektor industri pengolahan yang merupakan sektor penyangga
lembaga perekonomian. Hal tersebut dapat dilihat dari semakin banyaknya usaha-usaha yang tumbuh baik dalam skala kecil, menengah maupun perusahaan di skala industri besar yang berkembang pesat. Indonesia UMKM pengolahan kedelai menjadi tahu merupakan salah satu sektor produk unggulan yang sangat berkembang di Kota Kediri, di mana produk tahu Kota Kediri menjadi salah satu komoditas ekspor. Terdapat juga suatu kawasan yang merupakan salah satu kawasan untuk memasarkan produk unggulan ini, yaitu berada di Jalan Patimura, Kota Kediri. Selain UMKM, terdapat pula industri pengolahan tembakau yang menjadi rokok, yaitu perusahaan bibit gudang garam yang dapat menyerap ribuan tenaga kerja dari wilayah Kediri dan sekitarnya. Pada intinya, pembangunan di Jawa Timur sendiri lebih difokuskan pada perekonomian yang modern berbasis agrobisnis, pembinaan sumber daya manusia, pembangunan sumber daya agrobisnis, pemberdayaan koperasi dan UMKM, dan pembangunan fasilitas penelitian serta pengembangan pertanian. Pada akhirnya, pengelolaan sumber daya alam berbasis agrobisnis yang diolah dalam industri akan menghasilkan nilai tambah sehingga dapat menambah pendapatan daerah Kota Kediri, di mana pola pembangunan ini yang sesuai dengan tujuan daerah. Indikator pembangunan daerah Kota Kediri untuk mengukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintah daerah dapat dilihat dari pencapaian masing-masing terkait indikator kinerja. Tujuan dari penetapan indikator kinerja yaitu untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian yang ditetapkan menjadi indikator kinerja utama daerah dan indikator kinerja penyelenggara pemerintah daerah yang ditetapkan menjadi indikator kinerja pada periode masa jabatan. Indikator kinerja utama diperoleh dari indikator skala strategi RPJMD. Berikut adalah indikator kinerja utama Kota Kediri ditetapkan yaitu sebagai berikut. Pertama, indeks reformasi birokrasi, indeks kepuasan masyarakat, indeks kualitas lingkungan hidup, indeks kota layak huni, indeks pembangunan masyarakat, tingkat kemiskinan, indeks kerukunan antar umat beragama, dan pertumbuhan ekonomi. Sedangkan untuk indikator kinerja kunci dibagi menjadi 3 aspek, yaitu aspek kesejahteraan masyarakat yang diukur melalui indikator makro yang berupa indikator gabungan dari berbagai kegiatan pembangunan ekonomi sosial. Yang kedua, aspek pelayanan umum, yaitu skala bentuk pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang sesuai dengan urusan atau kewenangan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Yang ketiga, aspek daya saing daerah, yaitu indikator yang mengukur kemampuan perekonomian daerah untuk mencapai pertumbuhan kesejahteraan tingkat tinggi dan berkelanjutan. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.